Pernah nggak sih kamu ngerasa hati itu kayak lapar atau sakit? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah metafora yang sederhana tapi kuat banget tentang gimana cara kita ngasih makan hati kita supaya kesehatan emosional kita tetap terjaga. Coba deh, kita mulai dari sini. Sekarang banget nih, detik ini juga, apa yang lagi kamu pikirin? Karena pada akhirnya yang bikin sesuatu itu spesial bukanlah bendanya atau kejadiannya, tapi gimana pikiran dan hati kita mengartikannya. Nah, ini nyambung banget sama ide utama kita kali ini. Konsep bahwa kita itu secara aktif ngasih makan hati kita sendiri, lewat setiap tindakan dan pikiran yang kita punya. Jadi, waktu kita nunjukin kepedulian ke orang lain, itu sebenarnya kita lagi nyuapin hati kita sendiri loh. Kenapa? Karena kita kan nggak bisa hidup tanpa koneksi dengan orang lain. Nah, bisa dilihat kan di sini, setiap pengenaman itu bisa jadi vitamin atau malah racun buat hati kita. Kabar baiknya, kita yang pegang kendali penuh soal menu apa yang mau kita kasih. Semuanya ada di tangan kita. Terus gimana dong kalau hati kita ini terus-terusan dikasih racun? Apa yang terjadi kalau seseorang jadi gak punya hati? Nah, disinilah pikiran kita perannya penting banget. Kayak seorang penjaga gerbang yang super ketat. Sering kan kita dengar orang dibilang gak punya hati? Menurut sudut pandang ini, jawabannya tuh simple banget. Hati mereka terus-menerus dikasih racun. Atau yang lebih parah, mereka gak punya filter buat nahan racun itu. Dan inilah filter itu, pikiran kita sendiri. Pikiran kita lah yang jadi penentu, mana yang boleh masuk dan mana yang harus dibuang demi kesehatan hati kita. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi lain deh. Coba bayangin pikiran kamu itu sebuah pabrik, dan kamu adalah pemiliknya, bos besarnya. Di pabrik pikiran kamu ini, ada dua manajer produksi. Ada bapak positif, yang kerjaannya menghasilkan pikiran dan kenangan yang baik-baik, dan ada bapak negatif, yang, jagonya bikin kebalikannya. Ingat ya, mereka berdua itu karyawan kamu. Nah, ini dia kuncinya. Sebagai pemilik pabrik, kita punya kuasa penuh loh. Kita punya otoritas buat mecat si bapak negatif dan ngasih semua sumber daya kita ke bapak positif. Oke, sekarang kita lihat yuk, apa sih hasilnya kalau hati kita dikasih makanan yang bagus dan filternya juga berfungsi dengan benar? Coba deh, inget-inget lagi, pernah nggak kamu lihat senyumnya anak kecil yang benar-benar tulus? Ketawa mereka lepas, ekspresinya murni tanpa beban sama sekali. Kenapa ya senyum mereka bisa semurni itu? Jawabannya simpel banget, karena hati mereka makannya makanan yang baik. Hati mereka belum terkontaminasi sama hal-hal negatif. Jadi, intinya gini guys, kalau ada sesuatu yang bikin hati kamu nggak enak, ingat, kamu punya filter. Pakai pikiranmu buat nyaring itu semua. Dan jangan lupa, pabrik pikiranmu harus terus diupdate dengan bahan baku yang positif. Tapi jangan salah ya, bikin filter mental ini tuh nggak instan, butuh latihan, dan yang paling penting, sabar. Ada cerita bagus nih soal ini, tentang seorang anak muda yang pengen banget jadi ahli permata. Bayangin deh, hari demi hari, kerjaannya cuma satu, megang berlian yang sama dari pagi sampai sore. Gak ada penjelasan, gak ada apa-apa, bosen banget kan pastinya. Udah bisa ditebak, akhirnya si murid ini gak sabar lagi. Dia nuntut, kapan sih saya mau diajarin sesuatu? Nah, suatu hari, si guru ngasih batu yang beda ke tangannya. Dan saat itu juga, tanpa perlu mikir, si murid langsung teriak, "Loh, ini batunya beda." Gurunya cuma senyum, terus jawab, "Tuh kan, kamu udah belajar." Cerita ini nunjukin kalau kepekaan dan skill sejati, termasuk kemampuan menyaring pikiran, itu dibangun lewat latihan yang sabar dan konsisten. Jadi, dari semua obrolan kita, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Intinya adalah, percaya deh sama hatimu. Jadikan hal-hal positif itu pemandu jalanmu. Dan yang paling keren, kita semua bisa loh jadi agen yang nyebarin energi baik ini ke orang-orang di sekitar kita. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Sebagai koki buat hatimu sendiri, makanan apa yang bakal kamu sajikan hari ini?
Coba deh share pikiranmu di kolom komentar di bawah. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu buat bagikan ke orang lain yang mungkin butuh ini juga. Sampai jumpa!